Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin, teman-teman, di edisi kemarin kita sudah selesai dengan periode masa penjajahan Indonesia atau Nusantara, yang kemudian di 2 Oktober kemarin kita telah mengupload video edukasi tentang bagaimana sejarah batik, baik secara etimologi, bahasa, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, dalam channel kita untuk belajar bersama, yaitu Belajar Sejarah 17, maka kita akan membahas tentang bendera pusaka kita, yaitu bendera merah putih. Sebelumnya saya minta tolong dibantu untuk like, komen, dan subscribe, dan insya Allah itu gratis. Yang apa tujuannya adalah saya mau tahu request apa dari teman-teman terkait sejarah yang ingin diungkap. Dan yang kedua adalah supaya kita sama-sama belajar dan semangat untuk saling belajar. Makanya dalam setiap video saya selalu minta, ingatkan kalau ada yang salah, tolong berikan di kolom komentar, tolong nasihati saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita bahas. Pertama, bendera negara Indonesia atau disingkat bendera negara, atau bisa juga disebut Sang Merah Putih, Sang Saka Merah Putih, atau disebut kadang Sang Dwi Warna atau dua warna istilahnya, adalah bendera negara Indonesia. Bendera negara berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, dengan bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Jadi merah dan putih di Indonesia itu kan beberapa waktu lalu sempat kita dengar, oh ada yang lebih besar ukurannya, ada yang lebih kecil. Mungkin teman-teman pernah dengar. Itu semua hoax, bahwa ukurannya antara merah dan putih itu sama. Yang kedua, bendera ini memiliki merangkum nilai-nilai kepahlawanan. Jadi bukan hanya sekedar kain berwarna merah dan putih dikibarkan, dihormati, tidak. Tapi filosofisnya adalah memiliki nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Nah, yang ketiga adalah teman-teman perlu tahu bahwa pengibar bendera itu merupakan suatu hal yang kehormatan. Tapi bukan itu yang jadi pertanyaan. Apakah kawan-kawan tahu siapa pembuat atau yang menciptakan bendera merah putih pertama kali, yang kemudian menjahit dan itu menjadi bendera yang selalu dikibarkan ketika 17 Agustus 1945 dan hingga detik ini, yaitu Ibu Fatmawati. Beliau menjahit bendera tersebut saat usianya 21 tahun dan sedang mengandung seorang anak. Dan beliau menjahit di ruang tamunya menggunakan tangan, teman-teman. Karena memang oleh dokter tidak boleh menggunakan mesin jahit waktu itu. Nah, warna merah putih sendiri memiliki berbagai makna. Bendera negara diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur pada abad ke-13. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pemuliaan terhadap warna merah dan putih dapat ditelusuri akar asal mulanya dari mitologi bangsa Austronesia mengenai budaya bumi dan bapak langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah tanah dan putih langit. Kedua hal ini dapat kita temui menjadi bukti diantaranya kerap muncul lambang-lambang negara berbangsa Austronesia seperti Tahiti dan Madagaskar. Jadi bendera ini memang merupakan simbol menurut beberapa pendapat ahli juga. Ya, ini ciri khasnya dari negara-negara atau bangsa-bangsa Austronesia. Merah dan putih kemudian digunakan untuk melambangkan dualisme alam yang berpasangan. Catatan paling awal yang menyebut penggunaan merah putih dapat ditemukan dalam Pararaton menurut sumber bala tentara Jaya Katwang, dan gelang-gelang mengibarkan panji berwarna merah dan putih saat menyerang Singasari. Ini juga menurut sumber yang lain. Jadi memang banyak versi terkait itu. Makanya kita hari ini akan ungkap semua. Karena terkadang jarang ada yang mengungkapkan secara menyeluruh, hanya dari satu sudut pandang. Makanya kita akan ungkap dari berbagai macam sudut pandang yang kemudian akan membuka cakrawala berpikir kita. Hal ini berarti sebelum Majapahit pun warna merah putih telah digunakan sebagai panji kerajaan. Mungkin sejak masa kerajaan Kediri. Pembuatan panji merah putih pun sudah dimungkinkan dalam teknik pewarnaan tekstil di Indonesia sejak zaman dulu. Sejak purba bahkan. Warna putih adalah warna alami kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi selembar kain. Sementara zat pewarna merah alami diperoleh dari pohon jati, bunga belimbing wuluh, atau dari kulit manggis. Ini berdasarkan sejarah masa lalu, teman-teman. Dan ini yang harus kemudian kita ungkap. Karena jujur saya sendiri sejak SD, SMP, SMA tidak pernah mendengar sejarah tentang bendera merah putih seperti ini. Dan ini artikel yang cukup menarik. Dan dalam artikel dikatakan bahwasanya sebenarnya tidak hanya kerajaan Majapahit saja yang memakai warna merah putih sebagai lambang kebesaran.
Sebelum Majapahit, kerajaan Kediri telah memakai panji-panji merah putih. Selain itu, bendera perang Sisingamangaraja IX dari Tanah Batak pun memakai warna merah putih sebagai warna benderanya. Bergambarkan pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah dan putih ini adalah bendera perang Sisingamangaraja XII. Dua pedang kembar melambangkan pisau gajah, dompak, pusaka raja-raja Sisingamangaraja 1-12. Menurut seorang guru besar sejarah dari Universitas Padjadjaran Bandung bernama Mansur Suryanegara, semua pejuang muslim di Nusantara menggunakan panji-panji merah dan putih dalam melakukan perlawanan. Karena berdasarkan hadis Nabi, ketika terjadi perang di Aceh, pejuang-pejuang telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih. Di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al-Quran. Jadi memang bendera ini sebelum Indonesia merdeka sudah banyak dipakai bahkan dari era kerajaan, teman-teman. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa warna merah dan putih berasal dari bendera Rasulullah yang berwarna merah dan putih. Namun hal ini terbantahkan oleh Al-Mubarakfuri, penulis Sirah Nabawiyah, yang menyatakan bahwa bendera Rasulullah berwarna putih saja. Di zaman kerajaan Bugis Bone, Sulawesi Selatan tepatnya, sebelum Arung Palaka, bendera merah putih adalah simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone. Bendera Bone itu dikenal dengan nama Waromporang, panji kerajaan Badung yang berpusat di Puri Pamecutan, juga mengandung unsur warna merah dan putih. Panji mereka berwarna merah putih dengan tambahan warna hitam, yang kemungkinan juga berasal dari warna yang diadopsi dari kerajaan Majapahit. Pada waktu Perang Jawa 1825 sampai 1830 Masehi, Pangeran Diponegoro memakai panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Kemudian warna-warna yang dihidupkan kembali oleh para mahasiswa dan kemudian nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme terhadap perlawanan Belanda. Jadi memang sejarah bendera merah putih ini sangat beragam versinya, sangat beragam sumbernya. Yang jelas, Indonesia tidak hanya satu-satunya negara di dunia yang mengenal warna merah putih. Polandia pun mengenal. Dan tidak hanya satu-satunya yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, karena sebelum itu Indonesia telah mengenal banyak istilah-istilah bendera yang diadopsi menjadi merah dan putih. Tadi kan sudah saya sebutkan. Nah, yang kedua adalah bendera merah putih digunakan pertama kalinya di Jawa pada tahun 1928 di bawah pemerintahan kolonialisme. Bendera itu dilarang digunakan. Bendera ini resmi dijadikan bendera nasional Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 ketika kemerdekaan diumumkan dan resmi sejak saat itu pula. Nah, jadi bendera merah putih ini, teman-teman, bukan bendera merah putih sembarangan yang kemudian oh ini gini, oh itu gitu. Enggak, semua memiliki historis. Jadi kesakralannya, sakramentsnya itu sangat kuat dan erat. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Di antaranya adalah keberanian, sedangkan putih berarti kesucian. Jadi merahnya melambangkan keberanian, putihnya melambangkan kesucian. Selain itu, warna merah pun dikatakan melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Kedua warna tersebut dianggap saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Ada pendapat yang cukup nyeleneh, tapi ini sebuah edukasi. Menurut presiden pertama kita sekaligus bapak proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, kedua warna tersebut berasal dari penciptaan manusia. Jadi ilmu biologis penciptaan manusia menurut Pak Bung Karno menjadi cikal bakal filosofis bendera tersebut. Yaitu adalah merah merupakan warna darah wanita dan putih yang merupakan warna sperma. Di samping itu, menurutnya pun, tanah Nusantara berwarna merah, sementara getah tumbuhan berwarna putih, dan orang Jawa sudah menyajikan bubur merah, bubur putih selama ratusan tahun. Ini kembali pada filosofis budaya kita. Ditinjau dari segi sejarah, sejak dahulu kala kedua warna merah dan putih mengandung makna yang suci. Warna merah mirip dengan warna gula merah atau gula Jawa atau gula aren, dan warna putih mirip dengan warna nasi. Kedua bahan ini adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ketika kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih, atau umbul-umbul abang putih disebutnya.
Kenapa saya bacakan artikel dan saya membaca? Karena saya tidak mau ada penyelewengan sejarah. Karena di kita ini memang selalu identik bahwasanya sejarah milik pemenang dan pemenang yang menciptakan sejarah. Tapi kita akan ulas semuanya terperinci satu persatu dan ini merupakan bentuk edukasi. Jadi kalau ada salah tolong dikritik teman-teman. Sejak dulu warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi. Nah, begitupun saya paham lah, gitu loh. Sesudah berusia 4 bulan di dalam rahim, berupa bubur yang diberi berwarna merah dan putih sebagiannya. Jadi bubur merah, bubur putih lah. Orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu dan darah yang ditumpahkan ketika jabang bayi lahir. Dan unsur putih sebagai lambang ayah yang ditanam gua garba. Atau tadi, yang kaitannya dengan filosofisnya yang disampaikan oleh Bung Karno. Yaitu merah melambangkan darah wanita dan putih melambangkan sperma laki-laki. Ini bukan bicara jorok, tapi ini memang ada faktanya. Nah, adapun bendera-bendera itu, hari ini sudah banyak dicetak. Memang, saya sangat paham. Dikomersialisasi betul. Tapi yang menjadi poin adalah ketika kita rakyat Indonesia, kita harus cinta terhadap tanah air. Salah satunya adalah simbol negara, yaitu bendera. Terhadap lambang negara itu, yaitu bendera, kita harus menghormati. Jangan sampai jatuh ke tanah. Bahkan orang paskibraka, karena saya dulu juga ikut paskibraka, itu merasa sangat sakit hati, menyesal, dan merasa hina ketika memang gagal dalam mengibarkan bendera merah putih tersebut. Kadang ada terjadi kebalik, nggak sempurna talinya, dan sebagainya macam. Jadi yang mau saya sampaikan, dengan kita mengenal bendera Indonesia jauh lebih dalam, seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun ini baru rangkumannya saja, belum mendalam sekali, kita dapat terus mencintai bangsa ini dengan begitu luar biasa, bisa totalitas menjaga bangsa ini, jangan sampai kemudian dipecah belah. Kita harus bersatu erat dalam perbedaan, karena warna bendera kita saja berbeda, dan dia bersatu untuk selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.